Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin menyampaikan referensi anatomi tubuh manusia yang beranggotakan saya sendiri, Tiara Dwi Putri. Saya Tia Septiani, dan di sebelah saya Sri Rizky Agustin. Saya Weni Octavia. dan saya sendiri Zahra Nita Nasution. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tia Septiani. Saya akan menjelaskan tentang tengkorak dan tulang belakang. Tulang tengkorak merupakan salah satu bagian tulang yang penting dalam sistem rangka manusia. Tulang tengkorak tersusun dari beberapa tulang dengan fungsinya masing-masing. Tulang tengkorak berperan besar dalam membentuk struktur kepala dan wajah, serta melindungi otak dari cedera. Ada 6 tulang tengkorak yang bagian kepala atau kranium. Yang pertama, tulang frontal atau tulang dahi. Berbentuk pipi, tulang frontal juga memiliki sebutan tulang dahi. Yang kedua, yaitu tulang parietal atau tulang ubun-ubun. Tulang ini berjumlah 2, letaknya di kedua sisi kepala dan menyatu di tengah-tengah dan tepat di belakang tulang frontal. Yang ketiga, tulang temporal atau tulang pelipis. Sama seperti tulang parietal, tulang temporal juga berjumlah 2 masing-masing di sebelah kiri dan kanan. Yang keempat, tulang oksipital atau tulang kepala belakang, bentuknya pipi. Tulang oksipal terletak di bagian paling belakang. Yang kelima, tulang sphenoid atau tulang baji. Tulang ini terletak di bawah tulang frontal. Yang keenam, tulang ethmoid atau tulang tapis. Letak tulang ethmoid adalah di depan tulang sphenoid. Selanjutnya, tulang belakang. Tulang belakang disebut juga tulang punggung atau vertebra. Adalah serangkaian tulang-tulang kecil yang tersusun mulai dari dasar tengkorak hingga panggul. Struktur tulang belakang terdiri dari 3 lengkungan alami yang berbentuk seperti huruf S. Jika dilihat dari samping, ketiga lengkungan ini meliputi tulang belakang leher atau cervical, tulang punggung tengah atau torakal, dan tulang punggung bawah atau lumbal. Baik, perkenalkan, nama saya Tiara Dwi Putri. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tulang rusuk. Tulang rusuk itu atau sering disebut dengan tulang iga, dengan bahasa latinnya itu costae. Tulang rusuk ini memiliki bentuk yang melengkung dan membentuk rongga rusuk dengan fungsi melindungi dada, paru-paru, jantung, dan organ dalam lainnya pada rongga dada. Manusia ini, baik pria maupun wanita, memiliki 24 tulang rusuk. Apa saja tulang rusuk tersebut? Nah, jadi tulang rusuk itu terdiri dari 7 pasang rusuk sejati dengan nama latin Costa Vera, 3 rusuk palsu dengan nama latin Costa Spuria, dan 2 pasang rusuk melayang, Costa Fluentatis. Baik, lanjut ke materi yang selanjutnya. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu tulang bahu. Tulang bahu manusia ini dikenal dengan tulang belikat. Pada manusia, keberadaan tulang bahu ini sangat berpengaruh terhadap gerak. Bahu adalah bagian tubuh manusia yang mempunyai sendi peluru. Nah, ada pun tulang-tulang yang ada di bahu ini. Apa saja itu? Nah, meliputi tulang lengan atas, humerus, tulang belikat, scapulas, dan juga tulang selangka clavicula. Ketiga jenis tulang ini yang ada di bahu ini kemudian dapat menjadi stabil karena adanya ligamen, tendon, dan juga otot. Bentuknya tulang bahu ini apa? Bentuknya itu berbentuk segitiga dan bisa bergerak bebas. Perlu kita ketahui bahwa pada tulang bahu ini terdapat banyak kelenjar getah bening. Keberadaan kelenjar getah bening ini adalah untuk drainase cairan tubuh atau drainase cairan tubuh. Baik, yang terakhir ini ada fungsi dari tulang bahu itu sendiri. Nah, fungsi dari tulang bahu ini paling utama itu adalah fungsi bahu manusia, yaitu untuk membantu pergerakan tubuh. Selain itu juga tulang bahu juga bisa menjaga keseimbangan ketika menggerakkan lengan ke atas dan juga ke bawah. Tulang bahu juga berperan untuk menjadi penghubung antara tulang lengan atas dan juga selangka. Meskipun tulang bahu ini tergolong kecil, tetapi fungsinya sangat baik untuk membantu pergerakan berasal dari otot data ke bagian depan dari belakang. Tulang bahu dan tulang belakang berperan untuk menyeimbangkan pergerakan dari persendian menuju ke bahu, menstabilkan bahu dengan keseluruhan dan menjaga suplai darah menuju ke lengan. Perkenalkan, saya Sri Rizky Agustin akan menyampaikan materi tulang lengan dan tulang panggul. Tulang lengan. Tulang lengan yang menyusun lengan merupakan bagian dari kerangka usus buntu. Tulang kerangka usus buntu, tulang lengan terdiri dari humerus, radius, dan ulma.
Humerus merupakan tulang pada lengan atas, sedangkan radius dan ulna merupakan tulang pada lengan bawah. Jari-jarinya berada di sisi ibu jari lengan bawah, sedangkan ulna berada di sisi kelingking. Humerus menghubung ke tulang belikat dan jari-jari serta ulna terhubung ke tulang pergelangan tangan. Tulang panggul adalah serangkaian tulang yang terletak di antara tulang punggung dan kaki. Tulang panggul terdiri dari 3 tulang yang menyatu, yaitu tulang pinggul, sakrum, dan tulang ekor. Bagian tulang panggul terdiri dari yang pertama itu ada bagian terbesar dari tulang panggul yang lebar dan menyerupai kipas, yaitu ilium. Ilium dapat dirasakan ketika meletakkan tangan di pinggul. Yang kedua ada pubis, terletak di bagian tulang pinggul dekat dengan organ kelamin. Yang ketiga ada ischium, disebut juga tulang duduk karena sebagian besar berat badan kita terfokus pada tulang ini ketika duduk. Tulang panggul juga berfungsi sebagai alat gerak pada pria dan wanita, tetapi pada wanita berfungsi juga untuk melindungi organ reproduksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Weni Octavia. Weni akan menjelaskan fungsi utama dari tulang kaki. Tulang kaki memiliki fungsi utama adalah untuk menahan berat badan agar tubuh bisa berdiri tegak dan bergerak secara normal. Untuk menjalankan fungsinya, tulang kaki juga dibantu dengan tulang kaki lain, mulai dari tulang paha, tulang betis, dan tulang jari kaki. Baiklah, saya akan melanjutkan menjelaskan tentang tulang selangka. Tulang selangka adalah bagian dari sistem rangka tubuh yang menghubungkan lengan dengan badan. Klavikula berbentuk panjang, tipis, dan sedikit melengkung. Nah, jumlah tulang selangka ada 2, letaknya di sisi kiri dan sisi kanan. Kamu dapat melihat tulang selangka menonjol di bawah leher dan sejajar dengan bahu. Perkenalkan, nama saya Zalkanita Nasution. Saya akan membahas tentang tulang dada. Tulang dada atau sternum adalah tulang yang lokasinya berada di tengah dada. Bentuknya berupa tulang panjang, pipi, dan rata. Ada 3 bagian utama pada tulang sternum yang meliputi 1. Manubrim. Bagian tulang sternum yang bentuknya persegi panjang lebar di bagian atas tubuh. Mesosternum. Bagian panjang dan rata yang mendominasi keseluruhan tulang dada berada antara manubrim serta siphisternum. Xiphoid proses, xiphoisternum, titik kecil di ujung sternum yang terdiri dari tulang rawan dan akan mengeras menjadi tulang ketika seseorang berusia 40 tahun. Banyak ia menggambarkan tulang sternum seperti pedang terbalik. Oleh sebab itu, bagian tulang yang berbentuk persegi panjang ini memang menyerupai pegangan pedang. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang tulang paha atau femur. Adalah tulang yang paling panjang, berat, dan kuat di dalam tubuh manusia. Tulang ini merupakan satu-satunya tulang yang merentang dari pinggul hingga dengkul atau lutut. Pada bagian atas, tulang paha terdiri dari bagian kepala atau head, tempat menempelnya tulang paha dengan sendi pinggul. Leher, neck, menghubungkan kepala dengan badan tulang paha. Trochanter besar, greater trochanter, tonjolan tempat perlekatan otot-otot besar. Trochanter kecil, lesser trochanter, tonjolan tempat perlekatan otot-otot yang lebih kecil. Badan tulang paha. Badan tulang paha shaft memiliki porsi yang lebih besar dari bagian tulang paha lainnya. Tulang paha bagian bawah. Tulang paha bagian bawah, medica dan lateral condyle, merupakan tempat melekatnya tulang dan dengan sendi tulang. Perlekatan tulang paha dengan lutut ini terjadi di tibia tulang kering dan patella tempurung tulang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sistem kerangka anatomi yang terakhir, yaitu tulang kering. Tulang kering atau tibia adalah salah satu dari 2 tulang yang lebih besar dan lebih kuat yang berada di bawah lutut pada tulang belakang yang menghubungkan lutut dengan tulang pergelangan kaki. Berikut adalah beberapa fungsi tulang kering bagi tubuh manusia, yaitu 1. Penyangga otot-otot kaki, 2. Penyambung lutut dan pergelangan kaki, 3. Menjaga keseimbangan tubuh, 4. Penyangga berat badan, 5. Menahan beban dan gerakan. Tulang kering juga berisi sumsum merah yang kaya akan darah merah dan tulang berbentuk pipa. Untuk merawat tulang kering dapat dilakukan dengan menjaga pola makan yang sehat dan mengkonsumsi makan yang kaya akan kalsium dan vitamin D, serta melakukan olahraga secara teratur. Baik, sekian penyampaian materi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.